Ini yang harus kita camkan. Maka hati-hati dengan kemuliaan yang ada pada diri kita sekarang. Hati-hati dikala kita banyak orang yang mencium tangan kita. Hati-hati dikala banyak pujian yang menuju kita. Jangan sampai dengan pujian, cium tangan, dan penghormatan dari orang-orang sekitar akan menjatuhkan kita ke dalam jurang kehinaan di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena timbul dalam diri kita sikap takabur atau menyombongkan diri, merasa diri lebih mulia. Maka kehidupan ini Allah ciptakan. Kalau Allah memang sayang kepada seorang makhluk, maka Allah ciptakan kehidupan makhluk ini seimbang. Maknanya di saat ada orang yang memuji, Allah ciptakan ada orang yang mencaci atau menghina kita, supaya kita tidak terlalu berbangga diri. Satu pihak, satu sisi kita dianggap baik oleh orang lain, rupanya ada di sisi lain orang yang menganggap kita tidak baik. Pernahkah kita pelajari kenapa Sayyidina Umar di saat naik menjadi khalifah langsung memecat Khalid bin Walid sebagai panglima tentara Islam? Semua orang heran karena tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Bahkan setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid selalu berhasil dengan kemenangan yang sangat besar. Banyak negara-negara yang mampu ditundukkan oleh Khalid bin Walid menjadi negara Islam. Tapi kenapa Sayyidina Umar langsung memecat? Sayyidina Umar memberikan jawaban. Beliau takut nanti orang-orang akan menuhankan, menyembah Khalid bin Walid. Karena Khalid sudah terlalu dipuji. Di situ ada penyelamatan Sayyidina Umar kepada Khalid agar Khalid tidak menjadi orang yang nanti terlalu sombong. Juga ada penyelamatan kepada akidah umat agar Khalid tidak dijadikan sebagai Tuhan oleh umat, sebagaimana Isa sudah dijadikan sebagai Tuhan oleh umat. Tajam sekali pemikiran Sayyidina Umar. Maka kita butuh keseimbangan itu. Butuh orang yang memuji, butuh orang yang mengkritik atau bahkan orang yang mencaci, agar kehidupan kita tetap berada pada rel kebenaran. Tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu jatuh menjadi rendah. Yang duduk kita. Maka jangan benci kepada orang yang mencela. Sebenarnya itu adalah penyeimbang dalam kehidupan kita. Dan jangan juga terlalu bangga dengan orang yang memuji. Jangan, bersikaplah biasa saja. Wafil asar, terdapat dalam sebuah asar, lama makara iblis baka Jibril wa Mikail. Manakala iblis telah melakukan makar, tipu daya seperti tadi, maka dua orang malaikat yaitu Jibril dan Mikail menangis. Faqala Allahu lahuma, maka Allah berfirman bagi keduanya, ma yabkikuma, apa yang membuat kalian berdua menangis, kata Allah. Qala, keduanya menjawab, Rabbana ma amanna makraka. Ya Tuhan kami tidak merasa aman terhadap tipu dayamu. Faqal, maka Allah Ta'ala berfirman, hakata una la ta'manna makri. Seperti itulah kalian harus, kata Allah, seperti itulah sebenarnya kalian harus menjadi orang-orang yang tidak pernah merasa aman dari tipu daya. Berarti kita juga harus seperti itu. Jibril Mikail saja di saat menyaksikan syaitan iblis yang merupakan makhluk terbaik saat itu bermakar kepada Allah, melakukan tipu daya kepada Allah, menangis. Seharusnya kita yang tidak punya derajat apa-apa di sisi Allah harus lebih hati-hati, harus lebih waspada agar kita tidak terkena tipu daya seperti iblis. Jangan pernah merasa aman dari makar Allah, dari tipu daya Allah. Boleh jadi Allah berikan kemuliaan saat sekarang ini kepada kita. Boleh jadi Allah berikan kedudukan kepada kita. Boleh jadi Allah berikan pangkat kepada kita semua di saat ini. Sebenarnya itu bukanlah sebagai rahmat dari Allah. Kadang-kadang itu adalah sebagai hanya istidraj dari Allah
taala, karena Allah ingin campakkan kita nanti di saat terakhir kepada jurang kehidayatan. Nyo bahasa Aceh putra kadang dulu oleh Allah. Guna ilham tiga oleh Allah hanya banyak itu dah. Kalau kita melihat orang susah, kita senang jangan berbangga. Kalau kita melihat orang sakit, kita sehat jangan terlalu berbangga. Melihat orang miskin, kita kaya jangan terlalu berbangga. Karena apa yang Allah berikan sekarang ini karena adalah merupakan istidrak kita. Bukan sebagai rahmat. Itu yang kita lakukan. Maka jangan pernah merasa aman dari Allah Ta'ala. Sudah kita bahas kemarin beberapa minggu yang lalu bahwa Allah tidak memberikan pada suatu hati itu dua rasa aman. Kalau kita merasa aman dari Allah di dunia, maka akan Allah buat kita takut nanti di akhirat dengan azabnya. Tapi sebaliknya, kalau kita merasa takut kepada Allah di dunia dengan terus menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, maka Allah akan ciptakan rasa aman kepada kita nanti di akhirat dengan Allah jauhkan kita daripada siksanya dan Allah tempatkan kita dalam nikmatnya. Waruya anna iblis qala, diriwayatkan bahwa iblis berkata, ya Rabbi, akhrajtani minal jannah li ajli Adam. Hai Tuhanku, Engkau telah mengeluarkan aku dari surga karena Adam. Wa ana la aqdaru alaihi, dan aku tidak punya kuasa kemampuan apa-apa untuk menyesatkan Adam alaihi. Illa bitaslifika, kecuali dengan bantuanmu atau dengan kekuasaanmu. Qal, Allah berfirman, anta musallitun alaihi ay ala auladihi li ismatil anbiya anhu. Engkau, kata Allah, kuberikan kemampuan untuk menyesatkannya. Menurut pengarang kitab ini, maksud di sini bukan Nabi Adam, bukan Nabi, tapi Allah berikan kemampuan kepada iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam. Kenapa bukan Adam? Karena para anbiya diselamatkan oleh Allah, dijamin oleh Allah tidak akan sesat, sudah dipelihara oleh Allah. Sedangkan kita tidak ada jaminan pemeliharaan, maka Allah berikan kekuasaan kepada iblis untuk menyesatkan anak Adam. Tapi iblis tidak terima. Iblis malah berkata, zidni, tambah lagi ya Allah. Tidak cukup hanya Engkau berikan kemampuan untuk menyesatkan. Allah berkata, la yuladu lahu waladun, tidak dilahirkan bagi Adam anak, termasuk kita sekarang ini sebagai anak Adam, illa waladun laka mislu, kecuali engkau pun akan memiliki anak sama seperti Adam. Jadi diseimbangkan oleh Allah. Kalau Nabi Adam melahirkan anak, iblis pun Allah berikan anak sama seperti anak Adam. Iblis berkata, zidni, tambah lagi untukku ya Allah. Allah berfirman, suduru masakinun laka tajri laka fiha majrad dam. Suduru masakinun laka, dada mereka, dada kita manusia menjadi tempat tinggal bagi iblis. Yang iblis akan berjalan di dalam dada kita majrad dam, dalam perjalanan darah. Jadi dalam tempat berjalan darah, disitulah iblis berjalan. Maka dalam pembahasan bab siam atau pengendalian nafsu, kita diperintahkan untuk sedikit makan. Kenapa untuk sedikit? Kita harus sedikit makan. Karena dengan sedikit makan, peredaran darah menjadi sempit, sehingga menyempitkan ruang gerak iblis. Jadi dengan berpuasa, dengan menahan lapar, itu kita sudah melakukan penyekatan, sehingga iblis tidak bisa lagi bergerak dengan bebas. Karena sekat, halu ada iblis nyokan karena sekat. Iblis berkata, zidni, tambah lagi untukku. Allah berfirman, ajlib alaihim bi khaylika wa rijlika, ay asta'in alaihim bi a'wanika min rakibin wa mashi. Kata Allah, ajlib alaihim, gerahkan untuk mereka, maksudnya untuk memerangi anak Adam, bi khaylika wa rijlika, dengan tentaramu yang berkuda dan tentaramu yang berjalan kaki. Artinya, mintalah bantuan terhadap mereka dengan anggota atau pasukan-pasukanmu, mulai
dari yang berjalan kaki, berkendaraan dan berjalan kaki. Wasyarikhum fil amwal, dan bersekutulah kepada mereka terhadap mereka anak Adam fil amwal, dalam harta. Apa maknanya bersekutu dalam harta? Ayyahmiluhum ala kasbiha, artinya dorong mereka itu untuk terus berusaha mendapatkan harta. Wasarfuha fil haram, dorong mereka itu untuk menggunakan harta kepada yang haram. Itulah syarikhum fil amwal. Jadi iblis menyekutui kita, bersekutu, berserikat dengan kita di dalam harta, yaitu mendorong kita untuk terus bersemangat untuk mencari harta, sehingga lupa kepada akhirat. Setelah harta ada, iblis dorong kita untuk menggunakan kepada jalan haram. Andro hagai kita menggunakan kepada jalan yang halal. Wal aulad, dan bersekutulah terhadap mereka aulad, pada anak-anak. Artinya apa? Bil hassi ala tawassuli ilaihim bisababil haram kal wata' fil haid, yaitu dengan membangkitkan ya kepada mereka itu cara memperoleh anak dengan sebab yang haram. Bagaimana memperoleh anak dengan sebab yang haram? Dengan melakukan wata' pada masa haid. Hukum wata' wanita pada masa haid haram. Jadi iblis membisikkan pada kita untuk tidak tahan, agar kita tetap mewata' melakukan hubungan tubuh dalam keadaan istri kita berhaid dan keadaan-keadaan yang lain. Ini adalah cara memperoleh anak dengan cara yang haram. Wa isyraku fihim bitasmihim binahwil abdil uzza, dan menyekutui pada mereka itu anak Adam dengan menamakan mereka itu dengan seumpama Abdul Uzza. Iblis juga bersekutu kepada kita di saat kita memiliki anak, kita menamai anak-anak kita dengan nama-nama yang haram. Dalam kitab ini dicontohkan Abdul Uzza, hamba Uzza. Uzza itu nama berhala, berarti hamba berhala. Kita memberi nama anak dengan nama-nama yang haram, bukan mengidafahkan kalimat abdu kepada salah satu asmaul husna Allah, tapi mengidafahkan kalimat abdu kepada nama makhluk. Misalnya yang lain yang haram, Abdul Ali, hamba Ali yang haram, atau Abdul Muhammad haram. Ada begininya katakan Muhammad, Abdul Muhammad berarti hamba Muhammad, bukan hamba Allah, itu haram hukumnya. Jadi hati-hati memberi nama anak, karena ada pengaruh iblis. Tanyalah kepada orang-orang yang mempunyai ilmu. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang mengetahui, yang paham, jika kita tidak tahu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa tadlil bihamdi ala adyanil bil batilah, dan sesatkan mereka dengan mendorong mereka kepada agama-agama yang sesat, yang batil. Wa harfid damimah, dan dengan mendorong mereka kepada pekerjaan-pekerjaan yang tercela. Jadi kita asal menghasilkan uang, kalaupun itu pekerjaan yang tidak baik, kita ambil. Ini adalah dorongan iblis, cara iblis menyesatkan kita. Kemudian wa takhirut taubah bitulil amal, dan juga iblis akan bersekutu kepada kita, membuat kita mengakhirkan taubat, tidak mempercepat taubat, malah nanti aja kita taubat. Bagaimana iblis membuat kita tidak cepat bertaubat? Yaitu ditulil amal, dengan dibuat kita menjadi orang yang panjang angan. Banyak kali kita pikir rehan mendauhan mati dino, wawai dah taubat, wawai dah bayang mendau muda. Kun leu jamun panjang tidak boleh ilayang nyokon dengan angin. Tidak tahu kita bahwa angin itu bisa berhenti tiba-tiba karena kehendak Allah. Sedang angin-angin bertiup dengan bagusnya, tiba-tiba turun hujan, maka layang-layang pun jatuh ke tanah. Itulah hati-hati, jangan sampai iblis menipu kita dengan banyak angan-angan. Wa hadza antari tahdid fa manu masyidu, dan ini daripada tarik menakutkan. Fa'malu masyidu, kata Allah, maka lakukan apa yang kalian kehendaki. Maksudnya Allah perintahkan kepada iblis untuk melakukan
melakukan apapun bentuk tipu daya kepada manusia. Rupanya permintaan iblis kepada Allah untuk mampu menguasai manusia, anak-anak Adam, diketahui oleh Nabi Adam. Faqala Adam, maka Adam pun meminta kepada Allah, ya Rabbi, qad salatahu alayya, engkau telah memberi kekuasaan kepada iblis terhadapku. Fala amtani'u anhu illa bika, maka aku tidak akan bisa selamat dari iblis kecuali denganmu. Qal, Allah berfirman, la yuladu laka waladun illa ukiltu bihi man yahfazahu minal malaikah. Hai Adam, tidak aku lahirkan kepadamu seorang anak pun kecuali kukirimkan seorang malaikat untuk memeliharanya. Jadi kita punya seorang malaikat yang memelihara. Qal, Adam berkata, zidni, tambah lagi ya Allah. Qal, al-hasanatu bi asyri amsalihah. Aku berikan, kata Allah, pahala 1 kebaikan engkau lakukan dan anak cucumu 10 balas kata Allah. Abah dah pupuk tibluk kepada Allah. Qal, Adam berkata, zidni, tambah lagi ya Allah. Qala, Allah berfirman, la anzi'u minhum taubah ma damat arwahuhum fi abdanihim. Aku tidak mencabut dari mereka itu arwah selama ruh mereka masih ada di dalam tubuh. Maknanya Allah berikan kesempatan. Walaupun bagaimanapun kita telah disesatkan oleh iblis, tapi Allah biarkan kita, Allah berikan kita kesempatan. Kalau kita mau bertobat, Allah terima selama ruh masih ada dalam badan. Kemudian qal, Adam berkata, zidni, tambah lagi ya Allah. Qal, Allah berfirman, aghfiru lahum wa la ubali. Aku akan ampuni mereka dan aku tidak peduli, kata Allah. Bagaimanapun mereka sesat akan aku ampuni. Tapi hati-hati, orang-orang yang mendapat ampunan ini adalah orang yang terus senantiasa mengharap rahmat Allah. Karena ada orang yang tidak pernah melakukan kebaikan tapi diampuni oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian Adam mengatakan lagi, iktafaitu, sudah cukup ya Allah, atau sudah memadai ya Allah. Faqala iblis, maka iblis berkata, ya Rabbi, ja'alta fi bani Adam rusul, wahai Tuhanku, engkau jadikan pada keturunan Adam para rasul. Wa anzalta alaihimul kitab, dan engkau telah turunkan untuk mereka kitab-kitab. Fama rusuli, maka apa rasulku? Iblis cemburu, dia juga minta rasul. Qal, Allah berkata, kahanun, rasul atau rasul-rasulmu adalah kahan. Apa itu kahan? Para dukun. Yang dukun-dukun jino rasul iblis. Qal fama kutubi, iblis berkata, apa kitab-kitabku? Qal al-wasmu, kitab-kitabmu adalah wasmu. Wasmu, tatu-tatu. Jadi tatu-tatu itu kitab iblis. Kenapa dalam Islam tatu tidak dibolehkan? Dan kalau orang masuk Islam, tatu itu seharusnya dihapus kalau mampu. Karena itu adalah kitab-kitab iblis. Kemudian qal fama hadisi, apa hadisku? Karena orang Islam punya hadis. Iblis juga berkata, apa hadisku? Qal al-kidbu, hadismu, kata Allah, adalah dusta. Jadi kebohongan itu adalah hadis iblis. Qal fama qur'ani, apa Qur'anku? Kata iblis. Qal asyi'ru, nyanyian-nyanyian, lagu-lagu. Nyan adalah merupakan Quran iblis. Qal fama mu'adhdhini, iblis berkata, siapa mu'adhdhinku? Orang yang memandangkan azan. Qal, Allah mengatakan, al-muzammar, orang yang meniup seruling. Nyan meniup seruling. Nyan mu'adhdhin iblis. Qal, Allah, iblis berkata, fama masjidi, apa masjidku? Qal aswaq, pasar. Jadi masjid iblis pasar, yang kafe-kafe, warung-warung kopi, yang masjid iblis. Nah, tangi kau yang kalah dua masjid iblis dengan masjid Allah. Qal fama baiti, apa rumahku? Qal al-himam, kamar mandi. Nah, kamar mandi rumah iblis. Maka jangan lama-lama di kamar mandi aja secukupnya lalu keluar. Qal fama ta'ami, apa makananku?
alaihi ismi. Makananmu adalah sesuatu yang tidak disebut namaku di atasnya, kata Allah. Jadi kalau kita makan, kita tidak baca bismillah, itu jadi makanan iblis. Qal fama syarabi, iblis berkata, apa minumanku? Qala as-sukra, minuman memabukkan, tuak, bir dan sebagainya, itu minuman iblis. Qal fama masayani, apa perangkapku? Qal an-nisa, wanita, kata Allah. Jadi wanita adalah perangkap iblis. Maka berhati-hatilah terhadap apa yang telah kita sebutkan tadi, agar kita jangan terjatuh dalam tipu daya iblis. Intinya tetap takutlah kepada Allah Ta'ala, tetapi jangan lupa selalu berbaik sangka kepada Allah dengan terus mengharapkan rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka. Sallallahu ala